Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Dasar Ilmu Gizi. Saya sendiri Afin Nurfitasari, teman saya bernama Zakia Naura Arfa, dan yang kedua teman saya bernama Erni Rahmawati. Baik, di sini kita akan menjelaskan apa itu mineral yang terdiri dari kalsium, besi, seng, kaprum, mangan, dan molibdenum. Baik, di sini kelompok kami sudah mengklarifikasikan. Yang pertama ada karakteristik mineral, yang kedua ada fungsi mineral, yang ketiga ada klasifikasi mineral, dan 4 ada proses penyerapan dan ekskresi, yang kelima ada fungsi mineral mikro dan makro, yang keenam ada efek mineral mikro dan makro, dan yang terakhir ada kebutuhan mineral mikro dan makro. Baik, yang pertama ada karakteristik mineral. Karakteristik mineral merupakan zat makanan yang jumlahnya relatif sedikit dalam tubuh dan merupakan mikronutrien penting dalam kehidupan manusia. Di samping karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin, mineral merupakan bahan anorganik dan bersifat esensial. Mineral merupakan bagian dari tubuh dan memegang peran penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya ada fungsi mineral. Fungsi mineral yang pertama berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi, dan memperkuat jaringan tubuh lainnya. Yang kedua ada memelihara keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Yang ketiga, ada mempertahankan koloid dari berbagai senyawa dalam tubuh. Dan yang keempat, ada berfungsi untuk proses pertumbuhan, reproduksi, dan memelihara kesehatan. Selanjutnya ada klasifikasi mineral. Klasifikasi mineral dibagi menjadi 2 golongan, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang relatif besar, yaitu lebih dari 100 mg per hari. Unsur-unsur mineral makro adalah kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, dan magnesium. Dan yang kedua ada mineral mikro. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 100 mg per hari. Mineral mikro terdapat dalam jumlah sangat kecil di dalam tubuh, namun mempunyai peranan esensial untuk kehidupan, kesehatan, dan reproduksi. Unsur-unsur mineral mikro meliputi besi, seng, selenium, mangan, tembaga, dan yang lainnya. Baik, untuk proses akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Proses penyerapan. Penyerapan kalsium dari usus menuju saluran darah membutuhkan protein pembawa yang terdapat pada dinding usus. Kemudian kalsium disebarkan ke seluruh jaringan tubuh, misalnya tulang, gigi, ginjal, dan cairan ekstraseluler. Ekskresi. Ekskresi kalsium adalah melalui urin, empedu, dan getah pencernaan. Ekskresi melalui usus akan terus berlangsung meskipun entakennya rendah, maka bisa terjadi keseimbangan yang negatif, terutama bila juga terdapat faktor lain, misalnya kekurangan vitamin D, intake pitin yang tinggi, alkali, diarea, dan sebagai berikut. Ekskresi K di samping melalui urin, tinja juga melalui keringat. Next. Proses penyerapan. Penyerapan besi terjadi pada sistem yang betul-betul tertutup pada keadaan normal V yang diabsorpsi sangat sedikit dan jumlah yang diekskresi urin minimal.
Penyerapan tembaga dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya molibdat dan sulfat anorganik, merendahkan penyerapan dan meninggikan ekskresi unsur ini. Ekskresi besi melalui usus halus diatur bila tidak akan terjadi penimbunan dalam jaringan dan ini bersifat toksik. Ekskresi seng dalam getah pankreas dan jumlah sedikit dalam empedu. Penyerapan tembaga dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya molibdat dan sulfat anorganik, merendahkan penyerapan dan meninggikan ekskresi unsur ini. Next. Penyerapan mangan diserap hanya kira-kira 25% dan yang ada dalam ransum atau makanan karbonat dan fosfat mengurangi penyerapannya. Sedangkan dalam keadaan kekurangan, penyerapannya menjadi meninggi. Bahan-bahan seperti mangan oksida, mangan sulfat, mangan klorida diserap dengan aktivitas yang sama. Proses ekskresi molybdenum ulamanya melalui urin. Next. Fungsi mineral makro dan mikro. 1. Kalsium berfungsi untuk mengatur fungsi sel, transisi saraf, kontraksi otot, pengumbalan darah, dan menjaga permeabilitas sel. Yang kedua, besi diperlukan untuk pembentukan darah. Selain itu juga sebagai bagian dari beberapa enzim protein seperti silokoin dan flavoprotein. Yang ketiga, seng berfungsi berperan dalam pengembangan fungsi reproduksi laki-laki dan pembentukan sperma. Yang keempat, tembaga berfungsi sebagai komponen enzim membantu pembentukan sel darah merah dan pembentukan tulang. Yang keempat, mangan dalam tubuh berperan sebagai katalisator dari beberapa reaksi metabolik yang penting pada protein, karbohidrat, dan lemak. Yang terakhir adalah molybdenum berperan sebagai kofaktor berbagai enzim antara lain xanthin oksidase, sulfat oksidase, dan aldehyde oksidase yang mengkatalis reaksi-reaksi oksidasi reduksi seperti oksidasi aldehid pun dan primidin serta xanthin dan sulfit. Next. Dampak kekurangan kalsium pada anak-anak menyebabkan raktis, sedangkan pada orang dewasa dapat menyebabkan osteomalacia. Kelebihan kalsium dapat menimbulkan hiperkalsemia, tetani, dan kalsium. Pada anak-anak akan mengalami gangguan pertumbuhan dan pada orang dewasa akan mengalami osteoporosis. Kekurangan zat besi akan mengakibatkan anemia. Kekurangan besi pada umumnya menyebabkan pucat, rasa lemah, letih, pusing, dan kurang nafsu makan. Kelebihan zat besi jarang terjadi karena makanan, tetapi dapat disebabkan oleh suplemen zat besi. Gejalanya adalah rasa mual, muntah, dan diare. Selanjutnya akan dibaca. Ya, silakan. Dampak kekurangan seng. Defisiensi seng dapat terjadi pada anak-anak, ibu hamil, menyusui, serta orang tua, yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan dan kematangan seksual. Fungsi pencernaan terganggu karena gangguan fungsi pankreas mengganggu fungsi kelenjar tiroid, lalu metabolisme, gangguan nafsu makan, penurunan penyembuhan luka. Kekurangan seng kronis mengganggu sistem saraf dan fungsi otak. Kelebihan seng. Kelebihan seng hingga 2-3 AKG menurunkan absorpsi tembaga. Kelebihan sampai 10 kali AKG mempengaruhi metabolisme kolesterol. Mengubah nilai lipoprotein. Dosis 2 gram atau lebih dapat menyebabkan muntah, diare, demam, anemia, dan gangguan reproduksi.
Suplemen seng dapat menyebabkan keracunan. Begitupun makanan yang asam dan disimpan dalam kaleng yang dilapisi asam dan disimpan dalam kaleng yang dilapisi seng. Dampak kekurangan iodium. Kekurangan iodium, konsentrasi hormon tiroid menurunkan dan hormon perangsang tiroid meningkat agar kelenjar tiroid mampu menyerap lebih banyak iodium. Bila kekurangan berlanjut, sel kelenjar tiroid membesar dalam usaha pengambilan iodium. Usaha pengambilan iodium bila perbesaran nampak dinamakan gondok sederhana. Gejala kekurangan tiroid, malas dan lambat. Kelenjar tiroid membesar pada ibu hamil dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Dalam keadaan berat, bayi lahir dengan cacat mental yang permanen. Akibat kelebihan iodium. Suplemen iodium dalam dosis terlalu tinggi dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, seperti halnya kekurangan iodium. Dalam keadaan berat, hal ini dapat menutup jalan pernafasan sehingga menimbulkan sesak nafas. Dampak kekurangan tembaga. Kekurangan tembaga jarang terjadi. Namun, kekurangan tembaga pada bayi lahir prematur atau bayi yang mendapat susu sapi yang konsumsi gizinya tidak disesuaikan. Kekurangan tembaga dapat mengganggu pertumbuhan, metabolisme, dan demineralisasi tulang. Kekurangan tembaga memiliki gejala yaitu bayi gagal tumbuh kembang, anemia, perubahan pada rangka tumbuh yang dapat menyebabkan patah tulang dan osteoporosis, hernia dan pelebaran pembuluh darah, depigmentase rambut dan kulit. Kelebihan tembaga secara kronis menyebabkan penumpukan tembaga di dalam hati yang dapat menyebabkan nekrosis dan serosis hati. Kelebihan tembaga dapat terjadi karena mengkonsumsi suplemen dan penggunaan alat-alat memasak yang terbuat dari tembaga untuk memasak cairan yang bersifat asam. Konsumsi tembaga sebanyak 10-15 mg sehari dapat menimbulkan muntah-muntah dan diare. Dampak kekurangan makan belum pernah terjadi pada manusia. Kebutuhan mangan sangat kecil, sedangkan mangan banyak terdapat dalam makanan nabati. Kekurangan mangan menyebabkan steril pada hewan, keturunan dari induk, dan kekurangan mangan. Menunjukkan kelainan kerangka dan gangguan kerangka otot. Kekurangan mangan sering terjadi dengan kekurangan besi. Mangan tinggi protein dapat melindungi tubuh dari kekurangan mangan. Kelebihan mangan. Keracunan karena kelebihan mangan dapat terjadi bila lingkungan terkontaminasi dengan mangan. Pekerja tambang yang menghisap mangan yang ada pada debu alam jangka waktu yang lama menunjukkan kelainan otak disertai penampilan dan tingkah laku abnormal yang menyerupai penyakit-penyakit Parkinson. Dampak kekurangan krom dalam makanan jarang terjadi. Oleh karena itu, AKG untuk krom di Indonesia belum ditentukan. Amerika Serikat menetapkan jumlah yang aman untuk dikonsumsi oleh orang dewasa sebanyak 50-200, sedangkan per hari. Kelebihan krom dalam makanan belum pernah ditemukan. Pekerja yang terkena limbah industri dan cat yang limbah mengandung krom yang tinggi dikaitkan dengan penyakit paru-paru, kanker paru-paru, penyakit hati, dan kanker paru-paru.
kekurangan selenium pada manusia karena makanan yang dikonsumsi belum banyak diketahui. Pada tahun 1979, para ahli Cina melaporkan hubungan antara selenium tubuh dengan penyakit Kesban. Penyakit Kesban pada anak remaja menyebabkan rasa kaku, pembengkakan, dan rasa sakit pada sendi jari-jari yang terutama dirasakan pada siku, lutut, dan pergelangan kaki. Kelebihan selenium, dosis tinggi, selenium 1 mg sehari menyebabkan muntah-muntah, diare, rambut dan kuku rontok, luka pada kulit, dan sistem syaraf. Baik, saya di sini akan menjelaskan dampak kelebihan molibdenum. Molibdenum dalam jumlah berlebih akan menghambat absorpsi tembaga. Konsumsi molibdenum yang berlebihan dihubungkan dengan sindrom mirip Gout, disertai peningkatan asam urat dan oksidan xanthin dalam darah. Konsumsi molibdenum 0,54 mg sehari dapat menyebabkan kehilangan tembaga dalam urin. Dan selanjutnya ada kekurangan molibdenum. Karena makanan belum pernah terjadi, molibdenum dalam tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Kekurangan molibdenum memiliki gejala mudah tersinggung, pikiran kacau, peningkatan laju pernafasan, dan denyut jantung yang dapat berakhir dengan pingsan. Selanjutnya untuk kebutuhan akan dijelaskan oleh teman saya. Kebutuhan. Angka kebutuhan kalsium atau disebut Ca. Kebutuhan kalsium untuk orang dewasa setiap hari kira-kira 500 mg. Dan bagi wanita yang sedang hamil 800 mg per hari. Bagi wanita yang sedang menyusui membutuhkan kalsium sebanyak 1000 mg. Pada usia anak-anak 13-19 tahun dianjurkan mengkonsumsi kalsium sebanyak 750 sampai 1000 mg sehari. Angka kebutuhan tembaga atau disebut CU. Amerika Serikat menetapkan jumlah tembaga yang aman untuk dikonsumsi adalah sebanyak 1,5 sampai 3,0 mg sehari. Angka kebutuhan besi atau disebut Fe. Jumlah besi yang diserap hanya sekitar 10%. Maka konsumsi yang dianjurkan adalah 10 mg untuk orang dewasa per hari. Atau 18 mg untuk wanita dengan usia 11 sampai 50 tahun. FAO atau WHO menganjurkan bahwa jumlah besi yang harus dikonsumsi sebaiknya berdasarkan jumlah kehilangan besi dari dalam tubuh, serta jumlah bahan makanan hewani yang terdapat dalam menu kita. Manusia hanya mampu menyerap dan mengeluarkan Fe dalam jumlah yang terbatas. Silakan dilanjutkan. Untuk partner saya, mikrofonnya tolong dinyalakan. Angka kebutuhan seng atau zinc, asupan seng yang dibutuhkan tubuh manusia sebenarnya sangat sedikit. Namun ternyata penyerapan seng oleh tubuh pun sangat kecil, dari sekitar 4-14 mg per hari. Jumlah seng yang dianjurkan untuk dikonsumsi hanya sekitar 10-40% saja yang dapat diserap. Angka kebutuhan molibden. Komposisi yang dianggap aman adalah sebanyak 75-250 sehari untuk orang dewasa dan 15-20 sehari untuk anak-anak. Angka kebutuhan mangan. Angka kebutuhan mangan untuk anak-anak
adalah 1,2 sampai 1,7 mg per hari. Untuk laki-laki remaja dan dewasa adalah 2,3 mg per hari. Sedangkan untuk wanita 1,6 sampai 1,8 mg per hari. Untuk ibu hamil membutuhkan 2 mg per hari dan untuk ibu menyusui membutuhkan 2,4 mg per hari. Baik, ini kelompok kita sudah menertarakan contoh utilisasi. Di sini sudah kami sampaikan, bisa dilihat untuk karbon dan besi. Di situ terdapat ada untuk bayi atau anak, laki-laki, perempuan, ibu hamil, serta ibu menyusui. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan. Kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.